Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman, ini coba akan kita bahas tentang bagaimana menaikkan pendapatan atau meningkatkan AdSense ini untuk yang sudah monet ya. Karena ini penting, karena kalau teman-teman nanti sudah monet, setelah itu penghasilannya cuma 0,01, 0,02 dan itu terus-terusan, maka juga lama-lama akan menganggap bahwasanya mencari uang atau menjadi konten kreator di YouTube untuk mencari AdSense itu susah. Padahal sebenarnya kalau teman-teman tahu teknik dan teorinya enggak. Ya, kita ngobrol santai saja dan ini tanpa aplikasi apapun, tanpa main VPN, tanpa main proxy, ya. Tentunya ini ya kita akan belajar bersama karena begini teman-teman. Sebelumnya ini kita harus sepakat dulu. Dan memang faktanya seperti itu, bahwasanya besarnya AdSense itu bukan tergantung dari berapa jumlah subscriber ya, tetapi berapa banyak view yang teman-teman dapat dari sebuah video. Di samping itu, iklan yang tampil juga iklan apa saja, apakah iklan itu mahal, apakah biasa-biasa saja, atau memang cenderung iklan yang di Indonesia kebanyakan iklannya murah-murah ya. Tetapi iklan yang mahal ini iklan-iklan yang berbau tentang tutorial, tutorial kecil sekali ya. Iklan-iklan yang dibahas atau iklan-iklan yang berhubungan dengan keuangan, teknologi ya. Keuangan itu juga iklannya akan besar-besar, CPM-nya juga besar. Setelah itu yang membahas tentang selain keuangan itu teknologi, itu juga cenderung iklannya yang tampil itu adalah iklan-iklan besar. Jadi kalau mungkin teman-teman ya sering melihat sebuah thumbnail ataupun tutorial atau video apapun yang di situ yang membahas tentang keuangan, padahal kontennya itu tidak ada hubungannya dengan keuangan, itu biasanya iklannya cenderung tinggi dan pendapatannya cenderung tinggi di atas rata-rata, bisa 2-3 kali lipat daripada channel tutorial ya. Kok bisa begitu Bang? Teman-teman mungkin pernah mendengar ya atau sering melihat video-video dari kreator. Di situ yang dibahas tentang apa? 100 juta dari konten titik-titik, 200 juta dari konten titik-titik ya. Di situ kalau sudah ada nilainya, artinya nilai ratusan juta. Setelah itu nilai sebuah konten banyak, di situ disebutkan tentang nilai sebuah rupiah, maka di situ iklan-iklan yang tampil pun cenderung iklan mahal ya. Walaupun itu sebenarnya temanya tidak membahas tentang keuangan. Contoh, channel saya misalnya tidak membahas yang berhubungan tentang keuangan, tetapi di situ di video saya selalu mengucapkan 100 juta, 200 juta, itu juga akan memancing iklan-iklan mahal untuk tampil di video kita, di video saya. Artinya kreator memposisikan dirinya benar-benar sebagai kreator ya. Memposisikan diri sebagai kreator dengan memposisikan diri sebagai pemula itu beda. Kalau memposisikan diri sebagai kreator, kayak teman-teman sudah monet, itu memposisikan diri sebagai kreator, artinya seorang kreator, seorang YouTuber, itu yang dicari apa? 90% adalah AdSense atau penghasilan. Yang 10% mungkin banyak alasan ya. Yang mungkin hanya untuk iseng-iseng, hanya untuk nyimpen data segala macam. Padahal dalam hatinya juga pengen AdSense. Siapa sih yang nggak pengen duit ya? Jadi karena dia memposisikan diri sebagai seorang kreator dan paham bahwasanya yang akan dibahas itu akan mendapatkan atau menghasilkan atau menampilkan iklan-iklan mahal, maka di situ dipancing. 100 juta per bulan hanya dari konten apin-apin, 50 juta hanya dari konten upload-upload, atau mungkin 500 juta, 1 miliar dari konten comot-comot, cekot-cekot
Nah, itu apakah salah? Itu tidak salah. Kalau memposisikan diri sebagai konten kreator, itu tidak salah. Justru kita harus angkat topi bahwasanya dia cerdas, dia tahu bahwasanya konten-konten seperti itu, terlepas dari benar atau tidak yang dia bahas, itu tetap akan menghasilkan iklan-iklan mahal, iklan-iklan mahal, ya. Jadi thumbnailnya 200 juta per bulan, itu mahal, ya mahal, ya, karena yang dibahas juga seakan-akan membahas tentang yang berhubungan dengan keuangan, padahal tema channelnya mungkin bisa jadi tema yang mengajarkan reupload, ya. Tetapi disitulah kecerdikan seorang konten kreator untuk mendapatkan AdSense gede, ya. Itu terlepas dari kalau diikutin teman-teman berhasil atau enggak, diskon atau tidak, gagal monet atau tidak, ya itu beda lagi, ya, beda lagi. Faktanya dia cerdas dan teman-teman ngikutin, terpancing untuk membuka video tersebut. Tinggal satu saja, kalau teman-teman cerdas, ya teman-teman bisa pilih dan bisa pula pilah benar nggak yang diomongin. Tetapi kalau kita lihat dari segi konten kreator, dari segi YouTube, kita lihat dari kacamata YouTube, dari aturan-aturan YouTube, itu nggak melanggar, ya, karena konten kreator untuk mendapatkan AdSense. Tetapi kalau kita lihat dari kacamata penonton, diikuti, ya nggak seperti itu, ya nggak seperti itu, bisa gagal monet juga. Makanya di sini dibutuhkan kecerdasan, ya, kecerdasan. Saya ambil makan ya, karena kita ngobrol santai. Dan di situ erat hubungannya dengan apa? Kemarin sempat kita bahas ya, kata kunci yang paling bagus, kata kunci yang paling relevan, anggaplah SEO, itu kata kunci yang sering diucapkan berulang-ulang di sebuah video. Walaupun contoh Insan Tutor nih ya, Insan Tutor nih, yang dibahas tentang apa? Pembelajaran bersama untuk pemula ya, seperti saat ini. Tapi di video ini saya sering mengucapkan kata-kata yang menyebut nominal 100 juta rupiah per bulan. Ini nanti bisa teman-teman ikuti bagi yang sudah monet. 200 juta rupiah per bulan. Kan menunjukkan kata-kata nominal sebuah angka. Artinya ini juga YouTube akan membaca, sekali lagi, sistemnya YouTube ini tidak bisa melihat apakah video itu bermanfaat atau tidak, apakah video itu bagus atau tidak. Tetapi yang diterima adalah sinyal-sinyal yang diberikan di 2 jam pertama. Itu cukup nggak untuk merekomendasikan video teman-teman, dan iklan apa yang akan tampil di video teman-teman. Ini saya sebutkan nominal, saya sebutkan pinjol, pinjaman online, saya sebutkan bank-bank besar, contohnya BCA, Mandiri, atau mungkin teman-teman saat pengajuan monet nanti menggunakan bank apa, terserah. Yang penting kan sudah saya sebut bank-bank itu tadi ya, BCA, Mandiri, BRI, tentunya itu adalah bank-bank besar yang berhubungan dengan keuangan. Di video ini iklan yang akan tampil kebanyakan iklan yang akan membahas tentang keuangan, bisa trading, ya, bisa Bank Mandiri, bisa deposito, bisa pinjaman online. Ya, iklan kebanyakan yang akan tampil adalah iklan-iklan mahal. Ya, ini seperti berarti apa Bang? Kemarin sempat kita bahas, kalau teman-teman mungkin masih menggunakan tag hashtag, itu sekarang tidak berpengaruh ya. Kalaupun berpengaruh, kecil sekali. Karena begini, ini nanti ada hubungannya dan ini harus kita bongkar. Misalnya contoh tag. Tag itu gunanya untuk apa? Seandainya di judulnya teman-teman, itu misalnya bank, yang ada tulisannya bank, cara meminjam uang di bank. Bank itu kan pakai K akhirnya, ya, akhirannya. Terus teman-teman di situ menggunakan G, artinya salah eja. Bank yang sebenarnya pakai K tapi pakai G.
Nah, itu tagnya ya, di tag atau hashtag itu nanti itulah yang akan membetulkan. Jadi bukan sebagai nulis itu setelah itu muncul kalah videomu itu nanti dengan channel-channel besar yang membahas tentang tema yang sama dengan videomu, yang ada malah nyonyor ya, videonya dia yang muncul, videomu yang merongos. Jadi kita kembali lagi, kalau makanya ini erat hubungannya dengan kata kunci. Nah, kata kunci yang terbaik adalah sebuah kata yang sering diucapkan di sebuah video. Ini pahami. Kalau teman-teman antara video yang sebelumnya dengan video yang sekarang, ini banyak sekali kata-kata kunci. Artinya kata-kata yang sama, walaupun itu videomu tentang ngevlog, kayak tentang goreng-goreng, kayak tentang masak-masak. Tapi kalau di situ banyak sekali teman-teman menyebut bukan tentang gorengannya mungkin hanya tutorial cara goreng, cara masaknya mungkin hanya 2 menit ya. Sedangkan yang 3 menit dari video itu mungkin lebih banyak menyebut tentang yang berhubungan dengan keuangan ya. Suami saya kerja di bank loh Bu, kalau memang ibu mau pinjam deposito bunganya sekian loh Bu, jadi ibu hubungi aja bank yang terdekat. Karena saya dapat informasi dari suami saya yang kerja di bank. Itu lebih daripada yang ibu channelnya ibu yang membahas tentang gorengan itu. Di situ juga iklan yang terpancing atau iklan di situ yang muncul adalah iklan yang membahas tentang keuangan. Ya. Dan itu lebih besar nilainya daripada iklan yang kayak ojol, jualan, ya, jualan baju di situ kan banyak. Itu nilainya lebih kecil kalau yang berhubungan dengan jual-jualan lah. Tapi kalau yang membahas tentang hubungannya dengan dunia keuangan atau dunia teknologi, maka iklannya yang tampil juga akan iklan yang bernilai tinggi. Sudah bisa dimengerti ya? Artinya di setiap bahasa yang kamu ucapkan di sebuah video, di situ juga akan memancing sebuah iklan dan nilai iklan itu lebih tinggi. Kalau teman-teman lebih banyak yang menggunakan bahasa-bahasa yang di situ sering diucapkan yang membahas tentang keuangan, maka iklan yang muncul di situ juga tentang keuangan. Artinya apa? Kata kunci. Bukan berarti kata kunci itu dicatat, bukan berarti harus judul deskripsi harus menggunakan kata kunci. Kalau memang judul deskripsi itu menggunakan kata kunci, itu juga bagus, ya, itu bagus. Tapi sekali lagi, itu fungsinya kecil sekali. Yang lebih memancing dan real itu adalah bahasa yang memang kamu ucapkan secara berulang-ulang di videomu. Termasuk latar belakangmu apa, mungkin ada tulisan BCA kayak, setelah itu videomu yang membahas tentang tutorial kayak, tapi di video ini lebih banyak tentang nominal angka, ya, duit 1 miliar, 2 miliar, bahkan thumbnailnya pun nanti akan saya bikin apa? Thumbnailnya akan saya bikin lebih heboh lagi, ya, karena saya sudah menyebut sebuah nominal, maka itu juga sudah bisa dijadikan thumbnail. Itu tidak melanggar YouTube, enggak. Ya, tetapi kalau bagi yang nonton setan 2 menitan, itu nanti dikira judulnya judul yang nggak nyambung antara isi video dengan judulnya, clickbait, dikira clickbait. Padahal kalau nonton dari 0 sampai akhir, ini sebenarnya pasti paham ya, 0 video ini sampai akhir. Mungkin judulnya akan saya buat di video ini, dan mungkin 1 minggu ini coba saya akan lebih tekankan lagi di riset tentang iklan-iklan yang akan tampil di video saya supaya menjadi iklan-iklan mahal. Dan nanti hasilnya bagaimana? Hasilnya teman-teman juga akan tetap belajar dan akan kita sampaikan di sini, ya. Mungkin dalam 1 minggu ke depan kita akan tetap mungkin dengan judul yang aneh-aneh, atau mungkin dengan judul yang memancing iklan-iklan mahal. Sekali lagi saya sudah menyebutkan sebuah nominal 1000 subscriber berpenghasilan 100 juta rupiah, sudah saya sebutkan, ya, sudah saya sebutkan. Dan itu nanti akan menjadi thumbnail dan bisa jadi menjadi judul, ya. Dan lihat,
setan 2 menitan akan lebih banyak berkumpul. Tapi nggak masalah karena itu trafik baru. Tinggal teman-teman kuatkan mental saja. Ya, semoga menjadi pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Ingat, 1 minggu ini kita akan akan membuat judul yang berhubungan tentang nominal. Kalau nanti ini ternyata dari riset ini memang iklan yang tampil mahal, CPM-nya naik, setelah itu RPM juga naik, penghasilan per videonya naik, ini juga teman-teman bisa dijadikan patokan bagi teman-teman yang sudah monet. Artinya kita belajar bersama kan. Nah, Insan Tutor juga yang meriset secara langsung, hasilnya nanti bagaimana teman-teman ya. Sehat selalu, sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati mudik di jalan ya. Selamat Lebaran 1444 Hijriah. Sukses selalu.